Meski sejumlah saksi membantah pengakuannya, Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon tetap mengaku terlibat. Di balik pengakuan tersebut, kuasa hukum Sudirman Titin Priyalianti mengungkapkan ternyata Sudirman mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Titin menyebut, kondisi Sudirman saat ini mengenaskan lantaran tak bisa duduk terlalu lama. Sudirman mengalami luka di bagian tulang ekornya lantaran ditembak menggunakan peluru karet. Bahkan selama 8 tahun lamanya Sudirman tak bisa tidur nyenyak karena sakit yang luar biasa akibat ditembak peluru karet itu. Menurut Titin, sebenarnya saat dibawa ke Polda Jawa Barat saat Peggy Setiawan ditangkap, Sudirman sudah berani melawan. Sudirman berkukuh bahwa Peggy Setiawan dan 6 terpidana lain tidak terlibat kasus Vina Cirebon. Namun karena disiksa, Sudirman akhirnya mengikuti penyidik. Ada informasi atau pemberitaan bahwa saat ini Sudirman sudah berada di Lapas Bancai, Bandung. Kalau memang itu benar, bagus. Berarti sudah ada perkembangan baik buat Sudirman maupun buat keluarganya Sudirman. Memang harus disuarakan, memang harus diramaikan, harus viral. Karena kita tahu semua, hukum di Indonesia ini no viral, no justice. Artinya, tidak viral, tidak ada keadilan. Semua sudah tahu. Nah, tadi sore saya sudah menghubungi Ibu Titin guna memastikan apakah benar Sudirman sudah berada di Lapas Bancai. Ibu Titin menjawab bahwa benar berdasarkan informasi dari rekan advokat dari Peradi, yaitu Bang Cutiak Bongso dan rekannya. Nah, hanya saja Bu Titin belum sempat katanya untuk menjenguk atau untuk mengecek Sudirman ke Lapas Bancai. Tetapi Ibu Titin menyampaikan tadi ke saya akan segera Ibu Titin bersama keluarganya untuk nengok atau menjenguk Sudirman di Lapas Bancai. Lalu kenapa dikembalikannya ke Lapas Bancai, tidak ke Lapas Cirebon? Ini menjadi pertanyaan besar buat penyidik Polda Jawa Barat maupun buat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Karena Kak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat inilah yang bertanggung jawab atas keberadaan Sudirman harus berada di mana. Untuk itu saya akan bahas dasar dan kronologisnya. Jadi Sudirman dan kawan-kawan, ya, para narapidana itu awalnya ditempatkan di Lapas Kelas 1 Cirebon. Kemudian para narapidana itu dipinjam oleh penyidik Polda Jawa Barat untuk mengungkap 3 DPO saat itu. Nah, agar pemeriksaannya itu dekat, jadi penyidik Polda Jawa Barat tidak usah lagi ke Lapas Cirebon, maka supaya dekat pemeriksaannya, para narapidana itu dipinjam oleh penyidik dan ditempatkan di Lapas Bancai. Hal ini terkonfirmasi dengan surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung. Ada rujukan pada huruf I. Disebutkan bahwa di sini ada surat Direktur Reserse Kriminal Umum nomor B-5-5-2024 Ditreskrimum tanggal 19 Mei 2024 perihal permohonan pemindahan dan pemeriksaan narapidana atas nama Ripaldi Aditya Wardana alias Andika bin Asep Kusnadi dan kawan-kawan. Nah, jadi kalau dan kawan-kawan ini termasuk Sudirman, maka 7 narapidana ini berdasarkan surat Direktur Reserse Kriminal Umum nomor B-2725 tanggal 19 Mei 2024, ya, ia memohon kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat agar
7 narapidana ini dipindahkan dari lapas kelas 1 Cirebon ke lapas Bancai Bandung. Nah, kenapa saya katakan pemeriksaan 7 narapidana ini adalah untuk kepentingan mengungkap atau menangkap 3 DPO ya saat itu pada 19 Mei 2024 ya. Karena pada rujukan surat ini juga sebagai dasar untuk memohon pemindahan narapidana ini adalah laporan polisi nomor LP_963_B_8 Romawi _Jabar_JBR_CRB Kota atau Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana. Jelas ya. Jadi dalam rujukannya itu ada laporan Rudiana, kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu mengajukan surat permohonan pemindahan dan pemeriksaan narapidana Rivaldi Aditya dan kawan-kawan dari lapas kelas 1 Cirebon kemudian ditempatkan di lapas Bancai. Jadi jelas permohonan pemindahan 7 narapidana dari lapas kelas 1 Cirebon ke lapas Bancai ini tujuannya adalah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara laporan Rudiana tanggal 31 Agustus 2016 atas meninggalnya Eki dan Tina atas laporan saudara Rudiana. Nah, setelah itu ini kan 19 Mei 2024 ya permohonan pemindahan narapidana ya. Nah, setelah itu tanggal 21 Mei 2024 ditangkaplah Peggy Setiawan karena dianggap Peggy Setiawan adalah Peggy alias Peron sebagaimana DPO yang tertuang di dalam putusan pengadilan. Nah, setelah ditangkap, proses dalam putusan pra-peradilan Peggy Setiawan dibatalkan status tersangkanya dan dibebaskan dari tahanan, dan penyidikan perkara atas laporan saudara Rudiana tanggal 31 Agustus 2016 diperintahkan untuk dihentikan. Dan keluarlah surat penghentian penyidikan yang kami terima bersamaan dengan pembebasan Peggy Setiawan waktu tanggal 8 Juli 2024 lalu. Nah, berarti tidak ada lagi pemeriksaan perkara atas laporan Rudiana oleh penyidik Polda Jawa Barat karena sudah resmi dihentikan. Tetapi permasalahannya saat itu adalah 7 narapidana ini tidak kunjung dikembalikan ke lapas. Makanya akhirnya rame. Saya pun berstatement karena diminta oleh kakaknya Sudirman, Mas Beni Indrayana dan Ibu Titin juga ya untuk menyuarakan agar Sudirman ini dikembalikan ke lapas. Nah, setelah rame, kemudian 6 terpidana dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon. Jadi, pengembalian Sudirman ke lapas Bancai itu tidak tepat. Saya menilai ada aparat penegak hukum yang awalnya meminjam Sudirman dari lapas kelas 1 Cirebon guna kepentingan pemeriksaan kasus laporan Rudiana, kemudian dipindahkan ke lapas Bancai, tetapi karena penyidikan laporan Rudiananya dihentikan, maka Sudirman seharusnya dikembalikan lagi ke lapas kelas 1 Cirebon, bukan ke Bancai. Karena sejak awal Sudirman itu ditempatkannya di lapas kelas 1 Cirebon, bukan di Bancai. Dipindahkan ke Bancai ini karena dipinjam untuk kepentingan pemeriksaan, ditempatkan di lapas Bancai. Jadi kalau dikembalikan di lapas Bancai ini tidak tepat. Ya, saya menilai aparat penegak hukum yang meminjam belum melaksanakan kewajibannya mengembalikan terpidana Sudirman ke tempat semula di mana saudara penyidik Polda Jawa Barat pinjam dari lapas kelas 1 Cirebon. Jadi masih belum melaksanakan kewajibannya agar dikembalikan. Bos, kalau pinjamnya dari lapas kelas 1 Cirebon, kembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon lagi. Bukan
bukan di lapas Bancai. Kemudian Kakanwil Kemenkumham Jawa Baratnya juga sebagai pejabat Kementerian Hukum dan HAM ini juga sepertinya takut sama penyidik, sepertinya takut sama aparat kepolisian. Kok tidak protes? Ingat loh, Bapak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM, ini tanggung jawab Anda menjaga keberadaan para narapidana. Jadi Anda juga seharusnya segera kembalikan Sudirman dari lapas Bancai ke lapas kelas 1 Cirebon agar keluarga Sudirman mudah untuk menemui Sudirman, dekat karena keluarga Sudirman berada di Cirebon, tempat tinggalnya di Cirebon. Anda jangan mempersulit keluarga Sudirman untuk menemui Sudirman. Dengan masih berada di lapas Bancai, maka sama saja Anda selaku Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM ini sepertinya acuh ya, ketika penyidik Polda Jawa Barat tidak mengembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon, malah mengembalikan ke lapas Bancai. Nah, sementara Anda sebagai Kakanwil tidak menegur penyidik, tidak mengingatkan penyidik Polda Jawa Barat agar dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, dan kalaupun Anda tidak mengingatkan, Anda juga tidak segera mengembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon, berarti Anda Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat membiarkan narapidana Sudirman berada di lapas yang bukan penempatannya, karena awalnya Sudirman berada di lapas kelas 1 Cirebon. Ini tanggung jawab Anda, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Jadi, kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat, segera kembalikan Sudirman ke lapas kelas 1 Cirebon. Jangan sampai Anda dikritisi atau dihujat oleh netizen nanti.